Apa yang terjadi jika YouTube dan media sosial lainnya lebih tahu tentang dirimu daripada teman, keluarga, atau bahkan dirimu sendiri? Bagaimana mereka bisa menyajikan konten yang membuat kamu kecanduan? Apakah ini hanya sekedar rekomendasi, atau memang suatu hal yang dirancang agar kamu menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial? Ya, itulah algoritma. Tapi, apakah kamu sadar jika algoritma canggih ini mampu secara perlahan mempengaruhi cara berpikir dan juga bertindak kamu? Sekarang ini, algoritma YouTube dan media sosial lainnya memiliki peran besar dalam membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Setiap kali kita nge-scroll layar, menonton video, atau memberikan like, tanpa kita sadar, kita sedang berinteraksi dan memberikan informasi kepada sistem yang dirancang untuk memahami kebiasaan dan kesukaan kita terhadap suatu topik ataupun konten. Dan di video ini, kita akan membahas bagaimana algoritma bekerja dalam membaca preferensi pengguna, bagaimana mereka mempengaruhi psikologi kita, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari media sosial ini. Dengan memahami mekanisme ini, semoga kita dapat lebih sadar dan bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang algoritma media sosial. Algoritma adalah serangkaian instruksi ataupun aturan yang dirancang untuk memproses data dan menghasilkan output tertentu. Di media sosial, algoritma digunakan untuk menyajikan konten yang paling relevan bagi pengguna berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, riwayat interaksi seperti like, komen, share, watch time, dan lain-lain. Jadi, media sosial akan merekomendasikan konten-konten seperti yang sering kamu like, komen, dan juga share. Yang kedua, preferensi eksplisit, yaitu seperti apa akun yang kamu ikuti dan juga apa saja kata kunci yang sering kamu cari. Maka media sosial akan merekomendasikan konten-konten seperti itu. Yang ketiga, ada keterlibatan sosial, yaitu konten-konten yang populer di jaringan sosial pengguna. Yaitu media sosial akan merekomendasikan konten-konten yang mungkin banyak disukai oleh orang-orang ataupun akun yang kamu follow. Yang keempat, demografi dan lokasi. Media sosial akan cenderung merekomendasikan konten-konten yang ada di sekitarmu berdasarkan demografi dan lokasi kamu. Lalu, bagaimana kaitannya algoritma media sosial dengan psikologi manusia? Algoritma media sosial tidak hanya menampilkan konten yang relevan, tetapi juga dapat mempengaruhi emosi dan pola pikir kita. Berikut adalah beberapa cara bagaimana algoritma dapat memanipulasi psikologi penggunanya. Yang pertama, media sosial dapat memberikan efek dopamin. Notifikasi dan juga engagement seperti like dan komentar orang lain dapat memicu pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan, yang membuat pengguna terus kembali ke platform tersebut. Yang kedua, filter bubble, yaitu algoritma menyajikan konten yang sesuai dengan keyakinan pengguna, membuat mereka terjebak dalam gelembung informasi yang sempit. Yang ketiga, fear of missing out ataupun FOMO. Media sosial menciptakan ilusi bahwa pengguna harus selalu online agar tidak ketinggalan informasi ataupun tren yang sedang hype. Yang keempat, menimbulkan polarisasi dan radikalisasi. Algoritma cenderung memperkuat opini tertentu dengan menampilkan konten serupa yang disukai oleh penggunanya. Hal ini dapat menyebabkan ekstremisme ataupun polarisasi dalam masyarakat. Yang kelima, adiksi digital. Rekomendasi konten tanpa batas membuat pengguna sulit berhenti untuk scrolling, sehingga dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan kecemasan sosial. Namun, tidak semuanya efek algoritma ini bersifat negatif. Karena algoritma yang bekerja saat ini memiliki beberapa manfaat seperti yang pertama, personalisasi konten.
Pengguna dapat menemukan video dan informasi yang benar-benar sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, mampu meningkatkan edukasi. Banyak channel pendidikan berkembang karena direkomendasikan oleh algoritma kepada mereka yang tertarik. Yang ketiga, mendukung konten kreator. Algoritma seperti ini memungkinkan kreator mendapatkan audiens yang tepat tanpa harus membayar iklan dengan jumlah yang sangat besar. Yang keempat, dapat membantu koneksi sosial. Platform media sosial dapat menggabungkan orang-orang dengan minat yang sama, sehingga dapat memperkuat komunitas global di dalam suatu minat. Namun, untuk mendapatkan manfaat dari algoritma itu, kita harus mampu menggunakan media sosial secara bijak, sehingga dapat menghindari dampak negatif dari algoritma itu sendiri. Maka, beberapa hal yang harus kamu lakukan adalah: yang pertama, sadari pola penggunaan. Perhatikan berapa lama waktu yang dihabiskan di media sosial, dan atur batasan jika dirasa kamu telah bermedia sosial dengan secara berlebihan. Yang kedua, diversifikasi sumber informasi. Jangan hanya mengandalkan rekomendasi algoritma, tapi cobalah mencari informasi dari berbagai sumber yang lain, sehingga kamu akan memiliki lebih banyak referensi. Yang ketiga, batasi notifikasi. Kurangi jumlah notifikasi agar kamu tidak terganggu oleh dorongan untuk terus-menerus membuka media sosial. Yang keempat, kamu bisa menggunakan mode time well spent. Beberapa aplikasi seperti Instagram dan YouTube sudah memiliki fitur untuk melacak waktu penggunaan, sehingga kamu bisa melihat berapa lama waktu yang kamu habiskan di media sosial setiap harinya. Dan yang kelima, periksa fakta sebelum percaya. Jangan mudah percaya pada informasi yang sedang viral tanpa memverifikasi kebenarannya. Kamu harus mencari sumber lain ataupun referensi lain untuk memvalidasi suatu informasi. Kesimpulannya, algoritma media sosial memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita berpikir dan juga berperilaku. Meskipun memiliki manfaat besar dalam menyajikan konten yang sesuai dengan minat kita, algoritma juga dapat memanipulasi emosi, menciptakan adiksi, dan juga memperkuat bias informasi. Dengan memahami cara kerja algoritma ini, semoga kita dapat lebih bijak dalam menggunakannya dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih positif.